Karena pengambilan keputusan pertempuran telah berubah, pengaturan pertempuran kali ini secara alami berbeda. Qin Yichen memanfaatkan waktu kecil ini untuk mengatur tenaga kerja dan merencanakan ulang rencana pertempuran, lalu memberitahu semua orang. Kami akan fokus pada perlindungan dalam pertempuran ini. Setelah memasuki Huotu Xingyu, saya akan berkomunikasi dengan Qian Lao dan membiarkannya bekerja sama dengan saya. Tentu saja, jika negosiasi gagal, selain bersiap untuk menanggapi, kita juga harus bersiap untuk melawan iblis. 50.000 orang yang tinggal di kuil penguasa cahaya tidak bisa santai. Jika ada perintah, jangan khawatir tentang prajurit lapis baja. Apakah sudah siap atau belum? Tarik dulu untuk memamerkan otot-otot iblis. Rencana berbaris Qin Yichen langsung terisi, dan selama ini, orang-orang dari semua lapisan masyarakat berkumpul. Adapun utusan ilahi yang bergabung secara sporadis, Qin Yichen langsung mengatur agar mereka tinggal di kuil penguasa cahaya dan menunggu pengiriman. Seperti yang dikatakan Sali Shero, terlalu berisiko menyeret orang-orang ini ke medan perang. Orang-orang ini baik-baik saja di game putus asa dan game Taiwan, dan di lain waktu, mereka tidak membutuhkannya jika mereka bisa. Ketika Qin Yichen selesai mengatur semua ini, kedua utusan ilahi mendesak Lai Kai ke kuil penguasa cahaya dan meminta Qin Yichen untuk memutuskan cara memasak. Qin Yichen melirik para kapten yang hadir, terutama Pran Woli. Dia menatapnya beberapa kali, dan kedua belah pihak memastikan mata mereka sebelum Qin Yichen berkata, "Karena saya adalah orang dari dunia abadi, tentu saja tidak nyaman bagi saya untuk mengurusnya. Saya juga meminta Pran Woli untuk mengkonfirmasi kejahatan orang ini, dan kemudian membuat keputusan. Semua ini, tidak peduli bagaimana dia memperlakukan Lai Kai, adalah kerugian bagi kuil penguasa cahaya. Jika Anda tinggal, itu akan tampak lemah, dan jika Anda membunuhnya, itu akan membuat hati para utusan menjadi dingin." Pada titik ini, peran Pran Woli mulai dimainkan. Orang-orang di alam abadi mengurus sendiri urusan alam abadi, dan tidak ada yang akan mengganggu mereka lagi, bukan? Saat semua orang sudah siap, Qin Yichen berangkat dengan 10.000 orang keesokan paginya, sampai ke pintu masuk Huotu Xingyu. Di pintu masuk lorong luar angkasa, Qin Yichen melihat bayangan Bai Lao, dan ketika Penatua Liu Tian melihat Qin Yichen datang, dia langsung menyapanya dengan senyuman. "Kamu di sini. Aku menyerahkan saluran luar angkasa ini kepadamu secara pribadi. Ingatlah untuk melindunginya dengan baik. Saya jamin Mahkamah Agung tidak akan pernah bodoh lagi kali ini." Qin Yichen mengangguk dengan acuh tak acuh. Kata-kata ala kadarnya. Siapapun yang percaya itu mugel. Sejauh ini, memutus saluran luar angkasa adalah solusi yang paling bebas dari rasa khawatir untuk Mahkamah Agung. Mereka sudah menjadi pelanggar kebiasaan, jadi mereka tidak akan tiba-tiba menjadi baik. Oleh karena itu, kata Qin Yichen langsung, memasuki Huotu Starfield kemungkinan akan memulai perang secara langsung. Saya ingin orang-orang percaya beristirahat di sini selama sehari, dan kemudian memasuki Huotu Starfield. Pada saat yang sama, saya memanggil Tuan Sai dan memintanya untuk menjaga pintu masuk lorong luar angkasa. Pindahkan Qin Yichen langsung dari Penatua Sai dan beri tekanan pada Penatua Liu Tian. Bagaimanapun, Qin Yichen bukanlah iblis, dan tentu saja dia tidak akan menggunakan trik berbahaya apapun. Melihat dan membongkar adalah yang paling mendasar. Penatua Liu Tian ragu sejenak sebelum berbicara. "Kalau begitu, aku akan menyerahkannya padamu di sini." Qin Yichen tersenyum. "Kok, suatu kehormatan bisa dipercaya oleh Mahkamah Agung?" Qin Yichen dan Penatua Liu Tian menyanjung satu sama lain di sini dan saling menyanjung, yang dapat dianggap sebagai berbau. Dan dengan kepergian Penatua Liu Tian, Qin Yichen memberikan instruksi langsung kepada para pengikutnya. "Segera selidiki saluran luar angkasa, dan aku harus mencari tahu semua caranya." Penatua Liu Tian muncul di sini, dan dengan pamer yang begitu berarti, dia hampir menunjuk ke hidung Qin Yichen dan mengatakan kepadanya bahwa saya meninggalkan sarana di sini. "Apakah Anda dapat menemukannya tergantung pada kemampuan Anda." Sikap seperti itu, arogan dan mendominasi, hanyalah gaya eksklusif Mahkamah Agung, dan tidak mungkin ada kemungkinan lain. 1 jam setelah perintah Qin Yichen dikeluarkan, orang-orang percaya kembali untuk melaporkan bahwa memang ada beberapa metode di saluran luar angkasa, dan mereka telah dikecualikan oleh mereka. Qin Yichen mengerutkan kening dan memesan langsung. Tidak termasuk lagi, 1 hari sudah cukup, bahkan jika Mahkamah Agung Ilahi agak lebih unggul, itu tidak akan meninggalkan metode yang begitu sederhana. Itu ditemukan dalam 1 jam. Yang berarti ini adalah metode yang dapat ditemukan jika seseorang dengan sabar mencarinya. Jelas, jebakan seperti itu agak terlalu sederhana untuk Mahkamah Agung. Harus periksa lagi. Qin Yichen telah meninggalkan cukup waktu bagi orang percaya untuk mencari, tetapi sekarang dia bahkan lebih berani, dan langsung meminta sekelompok besar orang percaya untuk memulai penyelidikan. Dia merasa ini tidak cukup untuk diyakinkan, dan Qin Yichen menelepon kroni Pran Woli lagi.
Kamu pergi untuk menyelidiki saluran luar angkasa secara menyeluruh. Ini adalah jaminan penting untuk kelancaran mundur kita, dan kita tidak dapat membuat kesalahan apapun. Bukannya aku terlalu berhati-hati, tapi karena benda ini terlalu penting. Jika aku adalah iblis, aku juga akan mempertimbangkan untuk mengambil tempat ini sebagai serangan penting yang strategis. Saat ini, kemampuan eksekusi tim yang berbeda tercermin. Qin Yichen dapat memerintahkan para pengikutnya dengan kalimat santai, dan kemudian mengabaikan mereka. Adapun bawahan Pranwoli, dia masih perlu menjelaskan dengan sabar untuk memastikan kemampuan mereka dalam bertindak. Adapun utusan sementara itu tidak akan mudah, dan kemampuan eksekusi pasti tidak lebih kuat dari orang-orang ini. Mengikuti penjelasan Qin Yichen, para utusan juga menyatakan persetujuan mereka, dan baru kemudian perintah itu dilaksanakan. Baru hari ini Qin Yichen mengerti betapa masuk akalnya keputusan Kali Shero. Dia tidak berada di kuil penguasa cahaya, dan tidak mungkin untuk memahami beberapa hal sepenuhnya. Jauh lebih mudah memiliki Kali Shero untuk membantu membuat keputusan. Qin Yichen menunggu di pintu masuk lorong luar angkasa ini sepanjang hari tanpa ada kemajuan. Pada hari kedua, Mahkamah Agung mengirimkan utusan untuk mendesaknya, tetapi dia tidak membuat keputusan yang keterlaluan. Dan Qin Yichen juga mengetahui rencana dan rencana pengadilan dewa tertinggi setelah utusan dewa muncul. Yang mereka butuhkan adalah memulihkan persepsi utusan dewa, dan saat ini, mereka tidak terburu-buru, dan sudah cukup lembut. Sikap ini membuatnya mudah untuk merasa ramah. Juga mudah mengubah sikap para dewa terhadap Mahkamah Agung. Namun, semua upaya itu sia-sia. Setelah menunggu setengah jam, Qin Yichen akhirnya mendapatkan informasi transmisi suara orang percaya, dan mereka menemukannya. Setelah penyelidikan yang cermat di sepanjang jalan, mereka menemukan cara Mahkamah Agung untuk tetap berada di lorong luar angkasa, dan telah membongkarnya. Qin Yichen menjaga wajahnya tidak berubah dan membiarkan orang percaya terus menyelidiki. Sementara dia bangun dan meninggalkan kamp dan menginstruksikan Yu Daoseng yang mengikuti tentara. Ketika saya tidak di sini, Anda bertanggung jawab atas perintah penuh. Ingat, apapun yang terjadi, bahkan jika Raja Surga datang, Anda harus terlebih dahulu memeriksa lorong luar angkasa sebelum masuk.